Apa kabar anak-anak Bapak yang masih level 1 untuk pelajaran Sempoa? Ya, salam kenal dari Bapak. Bapaklah guru Sempoa kita yang akan mengajarkan bagaimana kita bisa pintar Sempoa. Tapi sebelumnya ada yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka supaya kita bisa saling mengenal, ya Bapak perkenalkan dulu diri Bapak. Ya, nama Bapak adalah Pak Lamsar Sihombing, ya. Pak Lamsar Sihombing. Ya, boleh dipanggil Pak Lamsar, boleh dipanggil Pak Sihombing, atau bisa juga nanti Pak Sempoa. Oke, itulah nama Bapak ya. Jadi Bapak juga nanti ingin anak-anak Bapak yang baru untuk memperkenalkan diri satu persatu sekaligus ya menerangkan atau menjelaskan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, selanjutnya apa Pak? Kita akan belajar Sempoa tentu. Iya, Sempoa. Sebagian mungkin sudah pernah mendengar apa itu Sempoa, mungkin dari kakaknya atau dari orang tuanya. Tetapi ada juga yang sama sekali belum tahu apa itu Sempoa. Apa itu Sempoa? Kan seperti itu kan? Ya. Jadi pada saat ini Bapak akan menerangkan ya asal usul atau sejarah dari mana datangnya Sempoa. Baru nanti tugas manfaat dari Sempoa. Guna Sempoa itu apa? Baru yang ketiga ya kita harus kenal bagian-bagian dari Sempoa. Oke, Sempoa itu berasal dari sebuah negeri, ya, negeri atau negara Cina, ya, jauh, ya, dari negeri Cina sudah ada ribuan tahun yang lalu, ya, sudah ada ribuan tahun yang lalu. Baru dari negeri Cina dipergunakan atau diperbaharui oleh orang Jepang. Jadi Sempoa yang kita pakai sekarang adalah Sempoa yang sudah diperbaharui oleh orang Jepang. Apa bedanya Sempoa Cina dan Sempoa Jepang, Pak? Ya, jadi kalau Sempoa yang dari negeri Cina itu bijinya 2 di atas, 5 di bawah, ya, 2 di atas, 5 di bawah. Tapi kalau Sempoa yang sudah diperbaharui oleh orang Jepang sehingga bisa dipakai untuk anak, 1 di atas, 4 di bawah. Jadi itulah Sempoa yang kita pakai sekarang. Jadi dulunya Sempoa ini sudah dipergunakan oleh nenek-nenek moyang orang Cina dan orang Jepang. Oke, selanjutnya apa Pak? Tujuan dari kita belajar Sempoa. Ya, tujuan dari kita belajar Sempoa yang pertama apa? Nah, ini yang luar biasa ya. Yaitu untuk berhitung cepat. Ya, hitung cepat. Jadi kalau nggak bisa cepat ngapain dipelajari, kira-kira seperti itu ya, karena dia bisa menghitung cepat. 1 tambah 1 2. 2 tambah 2 4. Itu masih gampang. 4 tambah 4 masih bisa Pak 8. Tetapi kalau Bapak buat dalam tempo yang cepat, misalnya 7 tambah 5 tambah 7 tambah 5 kurang 3 tambah 9 tambah 8 tambah 5, wah, sebagian udah bingung. 43 jawabannya. Loh, kok bisa Pak? Ya ini dengan Sempoa. 10 tambah 10 20 Pak. 20 tambah 20 40 Pak. 75 tambah 55 tambah 36 kurang 65 kurang 80 tambah 39 tambah 49 tambah 57 kurang 61. Udah stres lah Pak. 104. Loh, kok bisa Pak? Dengan Sempoa. Nah, itu masih sebagian ya dari kegunaan Sempoa, ya. Bisa berhitung cepat. Jadi anak-anak Bapak nanti pasti bisa juga hitung cepat. Oke? Oh iya Pak, pasti bisa. Oke, yang kedua apa Pak? Yang kedua adalah melatih otak kanan.
Ya, melatih otak kanan. Selama ini kita selalu ya apa-apa otak kiri. Ya, memang ada dua bagian otak manusia, otak kiri, otak kanan. Ya, ngapa-ngapain otak kiri. Bekerja, berpikir, semuanya otak kiri. Otak kanannya tidur, gak ngapa-ngapain. Iya kan? Padahal orang-orang hebat, orang-orang pintar, ya selalu ada keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan. Ya, otak kanan itu pusat kreativitas, ya, pusat kreasi. Jadi kalau sudah seimbang otak kiri dan otak kanan, maka pasti kita bisa menjadi orang yang super keren. Seperti itu ya. Jadi melatih otak kanan supaya seimbanglah otak kiri, otak kanan. Jadi gunanya sempoa apa? Yaitu tadi membangunkan otak kanan. Hei otak kanan, bangun, 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 jangan tidur aja. Ya. Jadi kalau otak kanannya sudah bangun, sudah bekerja, maka hebatlah kita. Ya. Jadi guna sempoa yang kedua adalah melatih otak kanan. Ya. Oke. Itulah guna sempoa. Oke, sekarang kita mau tahu yang ketiga, yaitu bagian-bagian dari sempoa. Ya, bagian-bagian dari sempoa. Ya, kita akan lanjutkan dengan bagian-bagian dari sempoa. Ya, bagian sempoa. Oke, kita mau kenalan dulu sama sempoa. Ya, yang paling bawah ini dan yang paling atas ini semua dinamakan ya berbentuk biji-bijian ya, walaupun ini bukan biji-bijian ya. Ini dinamakan biji sempoa. Apa nak? Ya, biji sempoa. Ya, biji sempoa. Yang paling bawah dinamakan biji sempoa bawah. Kenapa disebut biji sempoa bawah? Karena posisinya di bawah ya. Yang paling atas ini dinamakan biji sempoa atas. Kenapa disebut biji sempoa atas? Karena posisinya di atas. Yang memisahkan biji atas dengan biji bawah itu dinamakan garis pemisah ya. Ada namanya garis pemisah. Ini ada garis pemisahnya ya. Ya, ini dia garis pemisah. Sehingga biji atas sama biji bawah nggak jumpa ya. Ada pemisahnya ya. Oke, yang berikutnya apa Pak? Yang berikutnya adalah, nah ini ada namanya titik-titik penentu nilai. Sehingga sempoa tadi menunjukkan nilai, menunjukkan angka. Ya, ini ada titik-titiknya. Titik-titik inilah dinamakan titik penentu nilai. Ya, apa Pak? Iya, titik penentu nilai. Ya. Oke, apalagi Pak bagian-bagian dari sempoa? Nah, ini dia titik paling tengah, ya, atau nanti tiang pertama kita sebut. Ya, inilah dinamakan rumah adik. Oh, apa pula Pak? Seperti ada rumah-rumahan di sini. Ya, kenapa disebut ini rumah adik Pak? Ya, supaya gampang diingat. Ini rumah siapa tadi? Rumah adik. Atau ini dinamakan juga tiang pertama atau tiang satuan. Ya, ini tiang satuan. Oke, apalagi Pak? Ya, yang melindungi ya supaya sempoanya tidak rusak. Nah, ini ada ini apa namanya? Iya, inilah dinamakan bingkai sempoa ya. Seperti bingkai foto di rumah ya, ada bingkai foto kakek, nenek, opung ya. Ada bingkai supaya fotonya tidak rusak. Ini juga supaya biji-bijinya enggak lepas, tidak rusak ya. Oke, itulah bagian-bagian dari sempoa. Jadi kalau sudah tahu bagian-bagian dari sempoa, jangan pula sempoa itu dipakai sebagai main-mainan, jadi mobil-mobilan, atau dikasih sama adiknya yang belum ngerti, nanti rusak. Kan seperti itu. Jangan sampai bijinya bercopotan, ya, seperti itu.
ya, supaya dijaga sempoa. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Bagian-bagian dari sempoa. Oke, ini apa namanya? Biji sempoa atas. Yang ini apa namanya? Biji sempoa bawah. Ini apa namanya? Garis pemisah. Ini titik-titik apa namanya? Titik-titik penentu nilai. Oke, ini rumah siapa? Oh, rumah adik. Ya, yang satuan ya. Yang pertama, ini apa namanya? Ya, ini dinamakan bingkai sempoa. Oke, jadi itulah bagian-bagian dari sempoa. Oke, jadi kita sudah belajar 3 hal hari ini ya. Ada 3 yang kita pelajari. Apa tadi? Sejarah sempoa, asal-usul sempoa, guna sempoa. Yang ketiga, bagian-bagian dari sempoa. Mudah-mudahan setelah perkenalan kita hari ini, semuanya sudah tahu apa itu sempoa. Ya, minimal tahu dulu ya. Bagaimana nanti menggunakannya, nanti akan Bapak terangkan di video tutorial berikutnya. Oke, tugas anak-anak Bapak adalah ya, karena ini online, membuat video singkat mengenai apa? Yang pertama, perkenalan dari anak-anak Bapak, nama, alamatnya, ya, hobinya boleh, cita-citanya juga boleh, dan juga ya sedikit tadi mengenai sempoa. Tidak ada yang sulit ya, dilatih. Oke, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Tetap semangat untuk belajar. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Oke, nah.